Misalkan katakanlah umur 30 tahun. Oke, Ya kan? 30 Terus tahun. pengen merit di usia 32. 32. Mau honeymoon di usia 32 habis merit. Terus mau beli mobil umur 35. 35. Mau punya anak di umur 35 juga. Nah, itu kan udah bentuk tujuan keuangan tuh. Tinggal dicari aja mau target meritnya di harga berapa, rumahnya di harga berapa, terus pendidikan anaknya mau di mana dengan harga sekarang. Semua kita riset dulu. Habis itu kita asumsi inflasinya itu berapa di tahun yang kita tuju. Jadi basically gini, ibaratnya kayak kita mau pergi ke satu tempat, misalnya lu pesen taksi online atau order apalah, kan pasti kan dia pertanyaan pertama, where are you going kan? Mau kemana destinasinya? Nah, sama halnya di dalam investasi. Kalau misalnya orang kebanyakan investasi itu pertanyaannya gini, orang itu selalu bertanya, investasi apa sih yang lagi bagus? Gitu. Semua orang pertanyaannya gitu, 99% orang yang gue temuin kalau nanya soal begitu. Investasi apa nih yang lagi hit, apa yang lagi bagus. Nah itu sebetulnya menurut gue itu pertanyaan orang yang dia nggak ngerti arti investasi. Betul. Alasannya karena gini, sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, itu akan menjebak kita jadi sibuk lah nyari mana yang paling bagus, mana yang return paling tinggi. Karena kan kebanyakan orang di Indonesia indikator dia dalam memilih satu instrumen adalah return. Cuma lihat hasilnya mana yang paling tinggi itu apa gitu. Yang pertama adalah return yang dilihat itu kan satu itu historis. Belum tentu historis itu terjadi di masa depan. Itu pertama. Kedua, orang juga nggak pikir dari sisi resiko. Kalau ada return pasti di belakangnya ada resiko. Nah ini worth it nggak nih dengan resiko yang sekian dapat return segini. Jangan-jangan returnnya cuma segini, resikonya besar banget. Nah itu juga kita harus tahu. Sama yang ketiga gini, kebanyakan orang itu kalau punya uang, dia membagi uangnya berdasarkan instrumen. Katakanlah misalnya dia punya uang, let's say 100 juta lah. Orang akan mikir, ya udahlah, gue ada temen yang ngasih tahu bahwa emas lagi bagus, saham lagi bagus, reksadana lagi bagus, atau unit link lagi bagus misalnya. Nanti dia bagi gini, katakanlah 40% masuk ke saham, 30% ke deposito, 30% ke reksadana, sisanya kemana lah terserah, emas misalnya. Artinya orang berpikir itu diversifikasi. Ya nggak salah juga ya kan, ya kalau dibandingkan taruh telur di satu keranjang ya itu memang lebih bagus dibandingkan dengan cuman satu. Cuman pertanyaannya adalah kalau ternyata tiba-tiba nih, ya ini sekarang tahun 2019 misalnya, terus habis itu 3 tahun lagi, tiga-tiganya itu nggak sesuai harapan dia. Sahamnya turun, reksadana turun, emas turun juga katakanlah. Terus duitnya yang tadinya 100 juta tinggal 70 misalnya. Tiba-tiba di tahun itu dia butuh uang buat let's say nyekolahin anak lah, atau mau beli mobil, atau mau liburan. Tiga-tiga turun, dia butuh uang katakanlah 20 juta lah misalnya. Yang mana yang mau dicairin? Karena semuanya nggak performing. Semuanya nggak perform dan orang juga bingung mau cairin yang mana. Kalau menurut lo cairin yang mana? Kalau lo jadi orang itu, misalnya tadi ada deposito, reksadana, sama emas misalnya. Cairin yang mana nih kira-kira? Tiga-tiga turun, kecuali deposito. Saham dulu gue. Saham dulu. Alasannya? Kalau dari gue sih alasannya karena memang saham itu kan lebih liquid. Lebih liquid di market. Tapi kan sebetulnya reksadana sama emas juga sama gitu loh. Iya. Cuman kan emas juga lebih mempertahankan modelnya sih, lebih mempertahankan. Intinya gini, anyway setiap orang punya preferensi sendiri. Tadi kan udah punya pandangan sendiri. Dan nggak ada yang salah, karena itu duit-duitnya dia ya kan. Nggak mungkin dong gue ngajarin lu, itu kan duit lu, masa gue ngatur-ngatur kan nggak bisa kan. Jadi yang punya uang bingung, gue pun ditanya begitu juga bingung. Karena apa? Karena ya memang dari awal nggak jelas tujuannya apa. Dan dengan cara seperti itu orang jadi terlalu sibuk cari instrumen yang returnnya paling tinggi. Nah akhirnya jadi kayak nyari opportunity ya, bukan bukan investasi. Jadi ibaratnya kayak ganti-ganti. Oh tahun ini kata temen yang ini emas bagus sekarang. Ya udah gue pindahin emas. Terus besok ada yang bilang properti bagus, gue cairin, pindahin properti, gue pindahin ke cryptocurrency misalnya. Dia jadi nggak bisa fokus sama kerjaan utama, itu satu. Kedua, malah berantakan investasinya. Karena ngejarnya return terus, chasing return lah istilahnya.
Berarti apa yang harus dicari nih? Dari teman-teman pasti berarti kalau gue investasi kan tujuan buat dapat return. Betul. Harusnya apa yang gue cari sih sebenarnya? Nah, harusnya sebenarnya gini, investasi boleh untuk dapat return itu betul. Tapi kalau menurut gue ada masanya. Ada masa di mana untuk tahap tertentu itu sebaiknya kita jangan cari return. Oke, jadi katakanlah gini, misalnya peta finansial itu efeknya adalah nanti supaya misalnya kita kalau misalkan investasi awal kan tadi bagi uangnya berdasarkan instrumen. Akhirnya jadi bingung kan kalau bingung butuh kalau berdasarkan instrumen ya. Ya, kalau berdasarkan instrumen. Kalau berdasarkan peta finansial itu kita mesti bikin tujuan keuangan dulu. Nah, contoh misalnya gini, misalkan katakanlah umur 30 tahun. Ya kan, terus pengen merit di usia 32. Mau honeymoon di usia 32 habis merit. Terus mau beli mobil umur 35. Mau punya anak di umur 35 juga. Nah, itu kan udah bentuk tujuan keuangan tuh. Tinggal dicari aja mau target meritnya di harga berapa, rumahnya di harga berapa, terus pendidikan anaknya mau di mana dengan harga sekarang. Semua kita riset dulu. Habis itu kita asumsi inflasinya itu berapa di tahun yang kita tuju. Akhirnya nanti tujuan-tujuan keuangan kita kebagi jadi ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Baru dari situ tentuin nih, kalau yang misalnya tahun depan gua mau merit, boleh nggak taruh saham? Ya boleh-boleh aja, terserah. Cuman ada resiko kalau sahamnya turun lu kagak jadi merit. Cuma kan itu preferensi orang kan. Gua nggak bisa ngelarang, lu juga yang punya saham deg-degan nih pasti nih. Sekarang kan nih kalau duit dia juga kan sebenarnya kan. Kadang ada orang pikir ya udah nanti kalau saham gua naik, gua mau upgrade kelas jadi hotel bintang 5. Tapi kalau misalnya saham gua nggak naik, nggak jadi merit, itu kan pilihan orang. Cuman kan nggak wise kan. Makanya kalau jangka waktunya 1-2 tahun ya jangan ditaruh di yang beresiko. Instead of saham bisa taruh di ya sekedar deposito, reksadana pasar uang atau mungkin cash.